Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunisa dengan NIM 20332047. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari video yang saya amati. Sebelum saya memasuki inti pembicaraan saya akan membahas apa dan bagaimana sebenarnya prinsip atau kebenaran yang fundamental atau kebenaran umum yang bisa dijadikan sebagai pokok dasar berpikir dan bertindak, khususnya mengenai kewirausahaan. Sebab, tanpa adanya prinsip untuk memulai usaha akan sangat sulit untuk sukses, bahkan mungkin tidak akan sukses. Dikatakan demikian, karena untuk menjadi wirausahawan, seorang haruslah mempunyai keberanian dan kepercayaan untuk memulai usaha dan berpikir bahwa semakin besar resiko kerugian di balik itu, akan besar pula keuntungan yang dapat diraih. Mari kita review sejenak tentang konsep dasar kewirausahaan. Kalau kita coba lihat analisis dari berbagai sumber ataupun artikel, jurnal, buku-buku yang mengangkat pendapat-pendapat para ahli tentang kewirausahaan. Di sini kita ambil dua diantaranya, yaitu yang pertama, menurut Thomas Wiesemeyer, kewirausahaan itu adalah proses atau sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi. Proses penerapan seperti apa? Dua hal yang harus dimiliki seseorang manusia kreatif. Yang pertama adalah proses menerapkan kreativitas, yaitu kreativitas seperti apa tuh? Yaitu mampu menciptakan sesuatu hal yang baru. Yang kedua, inovasi, innovation, membuat sesuatu yang berbeda. Kreativitas dan inovasi dalam hal apa? Memecahkan persoalan yang ada untuk menemukan berbagai peluang. Syarat mutlak menjadi wirausahawan itu adalah memiliki kemampuan untuk kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif katanya adalah proses yang butuh waktu dalam menempatkan diri, dalam berpikir, dalam menciptakan, dan dalam melakukan. Artinya, proses yang terjadi terus-menerus. Kreativitas dan inovasi tidak berhenti di satu titik. Dia bekerja terus-menerus dan tidak berhenti. Untuk apa tidak berhenti dan bekerja terus-menerus? Untuk menciptakan yang baru, untuk berinovasi dengan karya-karya yang berbeda, dan itu dimanfaatkan demi memecahkan keadaan atau masalah yang terjadi, untuk mendapatkan peluang-peluang perbaikan diri dan usaha. Pendapat kedua yaitu dari Asri Wijiastuti. Dia menyatakan yang namanya kewirausahaan itu adalah proses berarti terjadi terus-menerus, tidak pernah berhenti, ibarat siklus. Kalau dia melakukan perbaikan terus-menerus, jika ketemu persoalan, ketemu masalah, dia akan berhenti sejenak untuk mencari titik masalahnya, demi melakukan solusi berikutnya untuk perbaikan masalah tersebut. Menurut beliau, kewirausahaan itu adalah proses mengkreasikan, proses menciptakan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menambahkan nilai pada tim yang didukung. Dilihat dari sisi tim yang bekerja. Untuk mendapatkan tim mendukung komitmen, usaha yang menghilangkan berbagai kemungkinan, mulai dari finansial, fisik, dan berbagai risiko yang dilihat. Risiko sosial, sehingga dapat menerima hasil berupa keuntungan finansial, kepuasan, kebebasan pribadi. Jadi intinya adalah proses mengkreasikan sesuatu yang komitmen yang ada dalam tim. Orang-orang yang bekerja, yang wirausahaan itu, kadang-kadang memang perlu tim, tidak bisa bekerja sendiri. Berkarya dengan tim, dengan dukungan komitmen, yang untuk apa? Memperkirakan berbagai macam kemungkinan ketika akan dimanfaatkan oleh finansial, fisik, dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Jika seorang kewirausahaan mendapatkan risiko yang dihadapi nanti, dia sudah ada prediksi sejak ini.
hingga ada persiapan untuk menghadapi ketika risiko itu datang. Dalam rangka apa? Tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan diri, apakah bentuk finansial pulus, kepuasan batin, dan kebebasan pribadi. Jika seseorang ingin sampai ke titik yang kita bahas barusan, maka membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Prinsipnya yang pertama, kewirausahaan itu adalah orang yang pantas dan bisa memenuhi syarat disebut wirausahaan atau bergerak di bidang kewirausahaan adalah orang yang mempunyai tujuan yang jelas, orang yang memiliki mimpi sebagai visi dan misinya. Tetapi, jika kita menjalani kehidupan seperti air mengalir, berarti hidup kita tidak mempunyai tujuan, maka tidak akan berkembang usaha yang kita bangun sendiri. Prinsip yang kedua, memiliki unsur semangat dan gairah sebagai sumber emosi. Wirausahawan selalu ingin berkompetisi. Orang yang dicirikan sebagai calon wirausahawan adalah yang memiliki tingkat kompetitif dan mau melakukan segala sesuatu yang baru, mau melakukan sesuatu yang baik, lebih efisien dibandingkan sebelumnya, mau melakukan perbaikan demi perbaikan, langkah demi langkah, mencoba demi mencoba, dan tidak pernah diam. Prinsip yang ketiga, wajib memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Berarti sama dengan menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dan prinsip yang keempat, orang yang pantas menjadi wirausahaan itu adalah orang yang memiliki prinsip untuk menjadi manajerial dalam melaksanakan satu usaha atau kegiatan. Tetapi, jika seseorang tidak dapat mengelola dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak bisa disebut sebagai wirausahaan. Jadi, inti dari prinsip wirausahaan adalah kemampuan memiliki kemampuan atau unsur-unsur manajerial dalam melaksanakan sesuatu di dalam kehidupannya. Dan jika seseorang ingin sampai ke tahap menjadi wirausahaan yang handal, butuh perjalanan yang tidak sedikit, perlu energi yang banyak, pengalaman yang selalu ingin bertanya, berkomunikasi, mendengarkan, melakukan perjalanan, melihat, membaca, gagal bangkit lagi, itu semua butuh kesabaran. Cara melakukan itu semua bagaimana? Yaitu dengan cara pelan-pelan dan butuh kesabaran. Maka, prinsip yang kita bahas adalah prinsip sabar dan tekun. Jadi mustahil orang yang tidak sabar, orang yang tidak tekun dalam pekerjaannya akan bisa berhasil menjadi wirausahaan sejati. Karena untuk sampai ke puncak sana memang banyak rintangan. Jatuh bukan persoalan sulit. Itu adalah hal yang biasa, yang hampir yang dialami wirausahaan hebat di muka bumi ini. Jadi, inti dari semua prinsip yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah kita harus memiliki relasi perbaikan komunikasi. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.